keramiknya sudah pecah semua. Istilahnya meduren nyeletak. Kawasan industri hasil tembakau KIHT di Desa Sumberjo, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, hingga kini belum jadi beroperasi. Ironisnya, bangunan yang menyedot dana miliaran rupiah itu justru merubah jadi museum sunyi, mangkrak, rusak, dan nyaris ditelan semak belukar. Alih-alih jadi motor penggerak ekonomi petani tembakau, KIHT justru teronggok seperti bangkai proyek gagal. Alasannya hanya satu, menunggu restu dari Bupati Probolinggo, Dr. Muhammad Haris. Semua keputusan ada pada pimpinan. Kami masih menunggu perintah dan arahan dari beliau, Bupati, ujar Kepala Bidang Perindustrian pada DKUPP Ari Kartikasari. Sementara itu, kondisi bangunan makin memprihatinkan. Dari kejauhan tampak kokoh, tapi mendekat sedikit saja kerusakan menganga. Keramik dinding copot dan hancur, paving bergelombang, bagian belakang bangunan ditumbuhi semak liar, dan akar rumput menjalar liar tanpa kendali. Yang lebih menyakitkan, proyek ini seolah-olah tak bertuan, tak ada aktivitas, tak ada rencana konkret, hanya janji-janji kosong yang terus menguap bersama waktu. Saat tim media Trabas Kajian Komunitas Jurnalis Nusantara memantau keadaan gedung ini, KIHT ini bangunan untuk menyelamatkan nasib petani tembakau dan UMKM hasil tembakau lokal. Tapi ternyata malah jadi proyek ini mubazir dan dibiarkan mangkrak bertahun-tahun. Apa kita sedang menonton pembiaran yang disengaja? Tegasnya. Syahroni, Ketua Trabas KJN, juga menilai lambannya eksekusi operasional proyek ini mencerminkan minimnya komitmen terhadap nasib petani dan pelaku industri kecil tembakau. Kalau hanya menunggu restu tanpa tanggung jawab yang jelas, ini bisa jadi dalih politik yang membunuh ekonomi rakyat kecil secara perlahan imbuhnya. Nah, di sini pun tembok-temboknya sudah mulai retak-retak ya. Di sini di belakang tadi rumput-rumputnya sudah sampai tinggi ya. Hal ini kenapa kok tidak diresmikan? Kan inisiasi ya, hal seperti inisiasi ya. Nih, termasuk seperti ini. Ini temboknya. Nah, ini bukan tembok rambut ya, pecah rambut, namun di sini kayak pecah ke atas. Nah, di sini juga pecah ke atasnya. Di sini pun kaca-kacanya sudah mulai pecah. Kaca-kacanya sudah mulai pecah. Entah rencana atau pengosepan ataupun seperti apa, kita belum tahu. Di sini juga nampak sekali, di sini nampak sekali. Jadi hal sepertinya keramiknya sampai copot semua ini. Keramiknya sampai copot semua. Terutama tembakau nih, terkait dengan PP 28 tahun 2024 yang ini jika kita tidak merespon kepada pemerintah pusat, maka efeknya sangat luar biasa. Serapan tembakau juga akan lemah, ini akan berpengaruh dengan harga dan juga akan berpengaruh kepada industri rokok, terutama lintingan. Ini yang kita harapkan. Kami akan mengirim surat atas nama pemerintah kabupaten kepada pemerintah pusat, khusus Kabupaten Probolinggo. Kenapa? Karena Probolinggo ini penghasil tembakau kedua terbesar di Jawa Timur setelah Jember. Jember memang yang terbesar, tapi dia bisa ekspor, kita tidak. Jika ini tidak kita lakukan, artinya ada nasib petani tembakau yang harus kita lindungi keberadaannya.